Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan INTV, TV masa depan. INTV akan membahas tentang ulama besar di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Inilah ulama karismatik Kiai Abdul Adzim. Kiai Abdul Adzim di Sidogiri, Pasuruan cukup dikenal luas oleh para santri yang mondok di beberapa pesantren di daerah tersebut. Karena Kiai Abdul Adzim adalah salah seorang ulama karismatik pengasuh pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur pada 1879 hingga 1959. Nama ulama besar ini terus diingat oleh para santri di Pasuruan karena kisah mengenai keistimewaan sang kiai ini terus diceritakan. Bahkan sebagian habaib menilai Kiai Abdul Adzim bukan hanya wali biasa, tapi rajanya para wali. Abdul Adzim merupakan putra dari Kiai Abdul Hayy atau yang dikenal dengan nama Kiai Orib dengan Yai Munawaroh bin Kiai Nur Hasan, adik Kiai Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri. Suatu peristiwa unik terjadi ketika dia menginjak usia remaja. Di Seladi ketika itu orang-orangnya terkenal mempunyai ilmu kanuragan. Sehingga ada serdadu Belanda yang penasaran, dia datang ke sana dan bertanya kepada Abdul Adzim yang sedang bersama Mbah Syaikh. Tatoran Belanda itu, apa benar di sini tempatnya orang sakti? Dengan rendah hati Abdul Adzim mengatakan kalau orang sakti tidak ada, yang ada hanya gurawan. Lantas beliau mempraktekkan gurawan itu dengan Mbah Syaikh. Caranya bergantian menggendong dari barat ke timur 3 kali, dengan jarak yang sudah ditentukan. Setelah itu, dia menentang serdadu Belanda untuk melakukan hal yang serupa. Serdadu itu mengiyakan saja karena dilihatnya Abdul Adzim kecil dan kurus. Serdadu itu minta digendong lebih dahulu. Maka dia digendong sekali putaran dari jarak yang sudah ditentukan, tapi Abdul Adzim muda tidak tampak kelelahan. Kali ini giliran saya, kata dia. Ketika dia naik ke punggung serdadu Belanda yang besar dan kekar, tentara Belanda itu tidak bisa melangkahkan kakinya, malah sedikit demi sedikit kakinya terbenam ke dalam tanah. Semakin bergerak kakinya semakin terbenam. Bahkan serdadu itu terbenam ke dalam tanah hingga dadanya. Akhirnya, kata Abdul Adzim muda ini, gurawannya orang pesantren, ujar Abdul Adzim. Kiai Abdul Adzim juga dikenal sebagai pemimpin dan pengayom yang siap berkorban untuk pesantren dan masyarakatnya, terutama di masa-masa sulit penjajahan Belanda hingga masa revolusi kemerdekaan. Masyarakat sekitar Pasuruan ketika itu sering mendatanginya untuk meminta doa dan amalan untuk kepentingan latihan spiritual dan kanuragan. Di masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, masyarakat juga kerap meminta barokah dari sang kiai untuk melindungi diri dari berbagai bahaya dan ancaman. Selain menjalankan usaha jual beli kuda, Kiai Abdul Adzim juga dikenal sebagai petani dan memiliki sejumlah tanah sawah dan tegalan. Ini untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau, keluarga dan pesantren. Dalam bercocok tanam atau berkebun, sang kiai menghindari penggunaan pupuk kimiawi. Sebagai penggantinya dia menebar gula di sekitar tanaman. Hama akan memakan gula itu dan tidak akan mengganggu tanaman. Dengan cara seperti ini, dia bisa menanam tanaman hingga berbuah 2 kali dalam setahun. Beliau juga suka menyayangi binatang. Sebagai seorang wali, dia dikaruniai Allah SWT berbagai karomah sebagai contoh dalam peristiwa berikut ini. Suatu ketika Nyai Ramlah, adik Kiai Abdul Adzim, sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba Kiai Abdul Adzim mendatanginya dan menyuruhnya untuk memperbaiki rumahnya. Sebab besok, kata Kiai, rumah itu akan roboh. Usai berkata begitu, lantas Kiai menghilang. Pagi harinya, Nyai Ramlah penasaran akan kejadian yang menimpanya tadi malam. Akhirnya, dia memutuskan pergi ke Sidogiri untuk menemui kakaknya. Setibanya di Sidogiri, Kiai Abdul Adzim langsung berkata kepada adiknya, sudah kamu pulang saja, perbaiki rumahmu, ini uangnya. Wadombua mengan radoi. Maka Nyai Ramlah kembali ke Seladi. Samsi di sana,
ternyata rumahnya sudah roboh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Kiai Ab-Adzim tahu sebelum sesuatu terjadi dan bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap. Ada juga suatu cerita menarik mengenai karomah Kiai karismatik ini ketika Belanda menangkapnya. Sebelum ditangkap, Belanda mengundang kiai-kiai termasuk sang ulama karismatik ini, tapi tidak ada satupun yang datang kecuali Kiai Abdul Adzim. Andaikan dia tidak hadir, niscaya seluruh kiai di Pasuruan dibantai Belanda. Namun oleh pihak Belanda, kiai ini dimasukkan ke penjara sebagaimana ulama lainnya karena dicurigai terlibat penyerangan. Terjadi keanehan setelah Kiai Abdul Adzim dimasukkan penjara. Tiba-tiba langit mendung sangat tebal dan hujan turun sangat deras, disertai angin yang sangat kencang yang mengakibatkan banyak bangunan rusak berantakan dan pepohonan tumbang. Lalu ada yang melapor pada serdadu Belanda bahwa di antara ulama yang ditangkap ada salah satu waliullah yang tidak bersalah. Setelah diselidiki, ternyata ulama yang dimaksud adalah Kiai Abdul Adzim. Maka dia dipulangkan ke Sidogiri. Seketika itu juga hujan menjadi reda dan tidak ada lagi angin. Konon, Kiai Ab-Adzim juga pernah ditahan di Gading, Kraton, Pasuruan yang menjadi markas Belanda pada waktu itu. Saat masuk waktu sholat duhur, dia hendak berwudu. Namun ternyata tidak ada persediaan air karena keran air di sana sudah 7 tahun tidak berfungsi. Ajaibnya, ketika sang kiai memukul keran air itu 3 kali, keran yang sudah berkarat tersebut mengeluarkan air.